Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Jadi kita bahas contoh soal yang pertama ya. Jadi contoh soal pertama ini tentang persamaan Laplace ya dalam koordinat Kartesian. Jadi soalnya itu ini ya, tentukan ya penyelesaian ya dari problem ini plat ya, plat setengah tak berhingga. Jadi kalau plat berarti kan dua dimensi ya, namanya plat gitu ya. Disebut semi karena mulainya dari nol ya. Jadi mulai dari nol sampai tak hingga, makanya disebut semi ya, semi infinite ya. Jadi di sini kita lihat ya, jika ujung bawahnya ya itu lebarnya pi ya, lebarnya pi terus berada pada suhu, coba kalian lihat ini ya, suhunya adalah T cos X ya. Ini yang bawah ya. Jadi suhunya T cos X ya. Dan suhu yang lain itu 0 derajat. Maksudnya itu ada berapa sisi sih kalau kalau plat ya? Ada berapa sisi plat itu? Plat itu kan lempengan ya. Lempengan itu punya berapa sisi? Dua, Pak. Loh, lempengan. Persegi panjang lah. Kalau kalian saya tanya, persegi panjang itu punya berapa sisi? Persegi panjang ada 4 sisi, Empat Pak. sisi. Empat sisi kan? Ya, berarti nanti sisinya apa? Kiri, kanan, atas, bawah ya. Gitu ya. Nah, nol. Yang nol itu sisi apa? Yang nol itu sisi ini loh, nol kan. Ya ini loh. Jadi yang nol itu semua sisi ya. Kecuali yang sisi bawah. Sisi bawah itu ini loh. Ini loh, ini button ya. Dari sisi bawahnya itu suhunya cos X ya. Sisi atasnya itu eh, nol, sisi kiri maupun kanan itu juga nol gitu ya. Atau saya gambar aja ya. Ya, jadi T cos X itu ya. Oke ya. Jadi berarti saya harus ini dulu ya. Tak ganti media dulu ya. Ntar pakai ini aja deh. Ya, terlihat ini ya, terlihat whiteboard ya. Ya, Terlihat, jadi Pak. ya, jadi kalau saya gambarkan itu inilah. Nah, sini ya. Nah, ini kan. Ini X, ini Y ya. Gitu kan. Lah, platnya itu kayak gini loh. Nah, ini kan, ini platnya, ini sisi apa ini? Ini sisi kiri ya. Sisi kiri. Ini sisi bawah. Berapa itu lebarnya? Pi ya. Nah, ini pi ini ya. Lebarnya pi, berarti ini 0 ya. Ini adalah Pak. Sisi yang apa itu? Sisi yang kanan, sisi atasnya kan di taingga ya. Jadi di taingga berarti di sana ya. Nah, ini semuanya suhunya 0 ya. Jadi di sini suhunya, atau taruh saja ini ya. T sama dengan 0. Di sini juga apa? T sama dengan 0. Yang atas juga sama ya. Nah, yang beda itu yang bawah. Yang bawah tadi suhunya berapa? T sama dengan, tadi suhunya berapa? Coba tak lihat lagi ya. T cos X kalau tadi nggak Cos X. salah. Iya, Cos Pak, ya. cos X. Ya, Cos cos apa? X, Pak. Cos X, nah sekali ya. Jadi T sama dengan cos X gitu ya. Nah, gini ya. T sama dengan cos X. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, coba perhatikan. Ini kan problem dua dimensi gitu ya. Problem dua dimensi. Seperti yang sudah kalian ketahui kan ya. Solusinya, coba kalian perhatikan ya, arah X ya. Dalam arah X ya. Katakanlah misalkan X0 itu suhunya 0 ya. XP suhunya 0. Kira-kira solusi yang memenuhi itu gimana? Yang periodik atau yang tidak periodik? Kan solusinya kan ada dua macam ya. Kalau yang Periodik, seperti itu, yang kira-kira memenuhi itu yang tidak periodik, Pak. yang arah X kali, yang arah X, arah Ya. X, arah X, arah X, arah horizontal. Coba kali Kalau perhatikan. seperti itu, kira-kira seharusnya non-periodik. Coba perhatikan gini kali. Arah X ya, arah X itu kan ini loh. Ya, di sini kan suhunya 0 ya, kali ya. Oh, sebentar, Pak. Nah, T
T0 ya. T0 sampai 0 lagi gitu kali. Itu periodik atau enggak itu? Ya itu bisa jadi periodik. Periodik kan? Taunya dari mana? Ini loh. Sisi kiri, coba kalian perhatikan. Sisi kiri suhunya apa itu? 0 kan? Sisi kanan suhunya juga 0 kan itu ya? Ya, 0. Dari 0 sampai ke 0 itu periodik atau enggak? Kan pasti periodik ya? Dalam kasus ini bisa jadi periodik. Ya. Dia periodik. Soalnya dalam kalau kasus enggak ini. periodik kan enggak mungkin. Enggak periodik artinya apa? Bisa naik, bisa turun kan ide ya? Ya, jadi saya mau mengatakan ini bahwa arah X itu periodik ya. Kalau periodik nanti solusinya bisa sin, bisa cos gitu loh ya. Gitu ya. Coba kalian perhatikan arah Y ya. Arah Y di sini kan apa solusinya? Nah, ini kan ada suhu kan ya. Misalkan cos X lah gitu ya suhunya, cos X ya. Ya, terus kemudian di sana suhunya berapa itu? 0 gitu ya. Coba perhatikan. Kalau kalian saya tanya ya, di Y sama dengan 0 ya. Coba perhatikan ya. Di Y sama dengan 0, berarti kan di sini itu suhunya berapa aja itu di sini loh. Di Y sama dengan 0 itu suhunya berapa aja itu. Kan cos X ya. Cos X itu nilainya berapa sampai berapa itu? Dari 0 sampai pi ya. Cos X. Dari 0 Kalau sampai cos pi. X itu sebentar. Cos X itu kalau untuk 0 yaitu 1, untuk 1. pi Untuk yaitu pi min 1. min 1 ya. Cos pi berapa? Min 1 ya. Ya, Benar ya, min 1 ya. Oke. Ya, cos pi itu min 1. Oke ya. Berarti nilainya dari apa itu? Dari 1 sampai min 1 gitu ya. Oke ya. Jadi kalau kalian perhatikan ya, katakanlah dari 1 ya, katakanlah ya. Jadi katakanlah saya bergerak ya dari apa ujung yang paling kiri nih ya ke atas gitu ya. Dari 1 ke 0. Ya, itu kan apa? Fungsinya apa? Dari 1 ke 0. Ya, sama yang satunya lagi. Sebelah sini ya. Dari berapa nih? Min 1 ya. Cos pi itu kan min 1 ya. Sampai sana juga 0 gitu ya. Ya, jadi saya mau mengatakan ke kalian ya, bahwa solusi kalau seperti ini ya, kalau saya tuliskan nanti jadi gini nanti. Ya, jadi T. Ya, kalau yang arah ini ya, sebut aja ini katakanlah apa solusi tunggalnya dulu ya. Solusi tunggalnya. Ya, coba kalian perhatikan. Di Y ini ya, dari 0 kembali ke 0, itu kira-kira sin apa cos ya. Dari 0 kembali ke 0 ini deh. Sin apa cos kira-kira ini. Dari 0 kembali ke 0 ya. Sin apa cos itu kira-kira. Dari 0 kembali ke 0 bisa sin sih. Bisa sin kan, cos nggak Sin mungkin semua kan ya. dari 0. Ya, sin ya. Ya. Jadi saya tulis saja di sini, sin gitu ya. Nah, kita nyala gitu ya. Misalkan apa? Sin kx gitu ya, sin kx lah. Gitu ya. Sebenarnya sih ada konstantanya ya. Sebenarnya konstantanya misalkan c gitu aja ya. Bentar, saya biar ini dulu ya. Sebenarnya ada konstantanya ini ya. Ya, c gitu misalkan ya. Nah, di sini kan. C, konstantanya, faktor pengalinya ya, c. Lalu kan sin gitu ya. Ya, sin kx. Terus berikutnya, nah ini, ya, kalau seperti ini, ya, berarti kan ini berakhir di 0 ya. Jadi kalau berakhir di 0, itu berarti kan apa? Berarti kan ini nggak mungkin periodik ya. Nggak mungkin periodik ya. Jadi apa? Eksponensial ini ya. Sekarang kita lihat aja. Berakhir di 0, itu eksponensial positif apa negatif? Kalau di tak terhingga itu 0. Jadi kan kalian tahu ya, eksponensial kan ada dua macam ya. Ada eksponensial yang positif ya, katakanlah misalkan KY ya, katakanlah gitu ya. Terus ada eksponensial yang ini, yang negatif gitu ya, KY. Terus kalian perhatikan, di Y tak hingga dia itu 0. Kira-kira yang memenuhi yang mana itu? Yang plus KY atau minus KY? Ini loh, di sini kan. Yang negatif. Yang negatif kan, soalnya apa? Di Y tak hingga itu ya. Ya. Berarti ini saya coret ya. Nah, yang negatif gitu ya. Nah, berarti ini gitu maksudnya gitu ya. Oke. Jadi kalian sudah paham gitu ya.
Ya, sorry. Ya, berarti di sini nanti adalah yang negatif ya. Jadi nanti ini kan E minus KY gitu ya. Nah, gini ya. Nah, ini adalah solusi, salah satu solusi ya. Nanti kan solusinya ada banyak itu ya. Jadi sigma nanti itu ya. Jadi nanti ada sigma solusi gitu ya. Nah, kalau solusi lengkapnya ya, tentunya ini ya, T ya sebagai fungsi dua variabel ya, berarti kan sigma nanti ya. Nah, jadi ini sigma ini disebut aja Cn gitu ya. Cn lalu nanti ini yang menunjukkan sin ya. Sin ya Knx gitu ya, Knx ya. Knx ya plus kok plus, maaf, kali ya. Ya, Knx sama min Kny ya. Dari berapa? Ya tentunya mulai dari, sebenarnya dari 0 ya. Sebenarnya mulai dari 0. Cuma kalau 0 kan kalian tahu ya. Kalau N-nya 0 nanti kan karena sinus ya. Jadi mulai dari 0 sampai tak hingga gitu ya. Jadi di sini ya karena untuk sinus ya. Jadi yang 0 pasti 0 kecuali kalau cos ya. Nah gini ya. Nah sekarang persoalan kita itu adalah mencari Cn ini kan. Ini persoalan kita kan ini ya. Di persoalan kita sekarang adalah mencari Cn itu berapa kan itu ya. Nah, seperti tadi itu ya. Jadi sekarang persoalannya ini berapa gitu ya. Nah, itu kita gunakan untuk yang bawah ini gitu ya. Jadi itu untuk syarat batas bawah ya. Syarat batas yang bawah ya. Syarat batas yang bawah yaitu apa? Bawah itu berarti apa? Y-nya sama dengan 0 kan itu ya. Gitu kan? Jadi itu nanti gini nanti T. Bentar ini T. Ya, jadi nanti T sama dengan ya ini sigma ya. 1 sampai tak hingga gitu ya. Karena Y 0 maka nanti jadi ini kan. Cn lalu apa? Sin Knx gitu kan ya. Nah ini apa? E pangkat 0 berapa itu? Pangkat 0 itu 1, Pak. 1. Ah ya, 1 ya. Oke ya. Nanti itu seperti ini ya. Ya itu ya. Sin Knx gitu ya. Oke, terus berikutnya adalah ya, kalau kalian cermati di sini ya, bahwa di sini sama dengan apa itu? Cos X ya. Ya. Jadi nanti ini kan sama dengan cos X itu nanti ya. Jadi ini atau saja nih. Kan cos X ya. Cos X sama dengan ini nanti sigma ya gini ya. Sigma, ini benar Kak ya? Cos X ya. Coba Pak, saya kok ragu ya. Bentar, saya lihat di ininya dulu ya. Soalnya kan dari 0 ke 0 ya, harusnya ini ya, sebentar. Tapi benar cos X ya. Saya memastikan dulu ya. Oh ya, benar ya. Ya, oke. Ya, benar. Nggak salah ternyata. Oke, kembali ke ini tadi ya. Ya, jadi cos X sama dengan ini ya, Cn, ini N ya, N dari 1 sampai tak hingga ya. Lalu apa? Cn sin apa? Knx gitu ya. Nah, terus berikutnya kita gunakan apa? Deret Fourier kan itu ya. Masih ingat deret Fourier ya? Berikutnya untuk menentukan Cn kita gunakan deret Fourier ya. Masih ingat rumusnya deret Fourier ya? Agak lupa, Pak. Ya. Jadi gini dulu lah.
Coba kita cari dulu ininya, apa itu, nilai dari KN-nya dulu ya. KN-nya itu berapa ini? Dari 0 sampai pi ya. Berapa ya? Oke, kalau kalian lupa ya, coba saya jelaskan ulang ya tentang deret Fourier ya sebenarnya, tapi coba saya buka dulu ininya ya, saya keluar dulu ya. Jadi saya masuk ke ini dulu lah, apa itu, ke bukunya dulu ya. Ini udah kelihatan ini ya, e-book-nya ya. Halo? Sudah, Pak. Oke ya. Jadi ini coba kembali ke deret Fourier ya. Atau tak cari lewat sini aja ya, deret Fourier itu gini aja deh. Agak lama ya deret Fourier. Tak sini dulu ya. Kemudian Fourier series ya, pakai bahasa Inggris ya. Fourier series. Nah ini ada ya, Fourier series gitu ya. Oke, jadi ini. Nah, ini Fourier series ya. And transform. Nggak tahu ini ya. Waduh. Atau lihat di channel deh. Lihat di daftar isi aja ya. Ini malah nggak membantu ini ya. Coba kita lihat di daftar isi aja deh. Fourier series di halaman berapa ya? Coba Fourier series di halaman mana ya? Daftar isi ya. Daftar isi Fourier series di halaman mana? Nah, ini. Fourier series, complex number, linear algebra. Nah, ini ya. Itu di Fourier series ini 340 ya. Oke. Langsung ke 340 ya. Oke. Langsung ke 340. Nah, ini ya, paling ini 340. Coba saya review sedikit tentang deret Fourier ya. Soalnya nanti dipakai untuk mengerjakan soal-soal yang terkait dengan koordinat kartesian itu tadi ya. Coba ini. Apa lu lewat ya? Fourier series. Mana sih? Ini vektor ini ya. Oh, 340 terus ya. Jadi 340 ya. Ini 340 Fourier series. Ini vektor ini, analisa vektor ini ya. Ini vektor ini, analisa vektor ini. Fourier series. Wow. Itu banyak ini ya. Nah, ini ya. 340 tadi itu mana kok ini? Ya ini benar ini. Izin menjawab, Pak. Ya. Halaman 350, Pak. 350. Ya, 300 berapa ini? 300. Oh, 350 ya ya. Ya, 350. Tadi masih terus kok ini. 3 ya, terus. 349. Nah, ini ya. Fourier koefisien. Nah, ini loh. Jadi ini ya di halaman 5.1 ini. Ini kan deret Fourier. Jadi deret Fourier itu apa? Deret kosinus dan sinus ya. Jadi intinya semua fungsi periodik. Jadi f ini fungsi periodik. Pokoknya fungsi apapun ya yang periodik, yang berulang
itu kita nyatakan dalam deret kosinus dan sinus gitu ya. Ya, jadi di sini kan koefisien A. Koefisien A itu menyatakan koefisien untuk kosinus ya. Koefisien B menyatakan koefisien untuk sinus gitu ya. A0, A0 kenapa kok A0? Karena cos 0 kan 1 ya. Ya, makanya ada A0 karena cos 0 itu 1. Saya tanya kalian, kenapa kok nggak ada B0? Kok kok B0 kok Karena nggak sin ada? 0 itu 0. Iya, benar sekali itu jawabannya Gali ya, benar. Karena sin 0 itu 0 gitu ya. Jadi pokoknya seperti ini ya. Jadi nanti tugas kita itu adalah mencari ini, A0-nya berapa, A1 berapa, A2 berapa, terus ya, B1 berapa, itu ya. Nah, itu ini ya, pokoknya itu ya. Itu adalah konsep deret Fourier ya. Nah, ini. Kemudian nanti tergantung juga periodenya ya. Periodenya berapa ini? Kalau yang pertama ini periodenya ini periode yang umum ya. Periode yang umum itu berapa? 2pi ya. Kan secara umum kan fungsi sinus atau kosinus itu kan berulang 2pi ya. Ya. Jadi ini untuk 2pi karena yang secara apa? Yang standar itu kan 2pi ya, baik sinus maupun kosinus. Nah, kalau nanti periode yang selain itu nanti ada rumus tersendiri ya. Tinggal dimodifikasi sedikit ya. Jadi ini adalah untuk ini ya. Untuk yang periodenya 2pi ya. Untuk yang periode 2pi ini. Nah, ini. Jadi nanti kalian sudah tahu kan? Nah, ini. Ini ya, ini. Ini adalah nyari nih 59 ini ya. Ini adalah cara nyari AN ya. Yang 510 adalah cara untuk mencari BN. AN untuk kosinus, BN itu untuk kosinus. Berapa periodenya? Coba lihat. 2pi ini ya. Ya, ini periodenya 2pi gitu ya. Jadi kalau AN itu fx-nya dikalikan cos ya. Cos nx dx ya. Gitu kan, dari berapa ini? Dari min pi sampai pi ya. Jadi ini patokannya itu sentralnya di 0 ya. Dari apakah harus min pi sampai pi? Tidak harus ya. Nggak harus dari min pi sampai pi, bisa juga dari 0 sampai 2pi. Pokoknya satu periode ya. Bisa min pi sampai pi, bisa juga 0 sampai 2pi itu ya. Terus ini berapa? 1/pi. Berarti apa? Berarti setengah periode ini ya. Nah, ini setengah periode ini ya. Itu pula untuk yang sin ya. Nah, ini ya. Itu adalah untuk yang kita ya. Nah, mungkin perlu saya jelaskan bagaimana kalau periodenya itu tidak 2pi, tapi selain itu lah nanti ada lagi ini. Tinggal dimodifikasi di halaman ini loh. Mana yang periodenya selain 2pi ya, ada di sini kok biasanya itu. Ini nggak usah ini. Pokoknya yang sinus kosinus ya, tapi yang nah ini ya. Ini adalah coba lihat aja ini. Coba lihat judulnya dulu ya, apa ini. Nah ini. Order interval, berarti untuk periode yang selain 2pi ya. Jadi kalau 2pi tadi kan dari min pi sampai pi atau 0 sampai 2pi ya. Kalau yang ini secara umum aja. Ya. Jadi periodenya yang selain 2pi. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau seperti ini periodenya berapa? Ini ya. Ini periodenya adalah 2L ya. Ya. Jadi kalau tadi kan periodenya 2pi, ini periodenya 2L. Ya. Jadi kalau kalian cermati itu kalau tadi kan jadi tinggal ini aja sih. Tinggal kita ganti aja ya dengan ini apa itu pi per L ya, jadi ada tambahan apa pi per L. Kalau tadi kan cos X gitu ya, cos X sama kok ya tadi cos X, cos 2X, cos 3X gitu ya, cos 4X gitu ya. Sekarang ditambahi pi per L gitu ya, jadi ada dikalikan dengan pi per L kayak gini ya. Ini coba kalian cermati kan, ini ada pi per L dan seterusnya itu ya. Ya, jadi ada tambahan pi per L gitu ya. Nah, terus kemudian untuk mencarinya, nah ini ya. Jadi kalau tadi kan dari min pi sampai pi ya, ini dari apa? Min L sampai L. Ya, jadi pokoknya tadi kan 1/pi ya, ini 1/L gitu ya. 1/L ya. Jadi ini saya pakai yang AN sama BN.
Itu ya. Itu sudah. Setelah itu kita kembali ke soal tadi ya. Tadi halaman berapa? Tadi halaman berapa ya? Ini partial differential. Kembali, oh ini tadi ya di sini. Jadi kembali ke tadi ya. Itu ya konsep-konsep dari apa itu deret Fourier ya. Jadi deret Fourier itu deret periodik. Jadi persoalannya tinggal ganti koefisien untuk A dan B itu. Bentar. Mana tadi ya? Ini kan ya? Oh, coffee berarti. Iya benar ya. Ini tadi ya. Mana? Ini ya, ini. Ini ya tadi ya. Ini kan tadi ya. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, coba saya ya masuk lagi. Ya, kembali ke ini tadi ya. Nah, ini ya. Ya. Jadi kalau kalian cermati di sini ya. Ini kan apa? 0 sampai P ya. 0 sampai P ya. Nol sampai P ini ya periodenya. Jadi nanti kalau yang tadi ya, coba saya tulis di sini ya. Tadi sudah ya, belum ya? Oh, belum ya. Coba ya. Jadi kalau tadi kan gini. Fx ya. Tadi gini kan, katakanlah saya sebut aja sigma gitu ya. Sebenarnya sih kalau satu itu gini sebenarnya tadi ya, sebentar ya. Karena ada setengah A0 gitu tadi ya. Ada setengah A0 gitu kan, lalu plus sigma ya tadi ya. Sigma apa dari N1 sampai tak hingga ya. Gitu kan. Ini kan apa? AN ya. AN lalu ini apa ini? Ini cos ya. Katakanlah KN gitu ya. KNX ya. Plus berikutnya apa? Sigma gini ya. Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga. Ini BN ya. BN sin KNE kan gitu ya. Gitu ya. Nah, sekarang coba kaitkan dengan yang kita bahas sekarang, yaitu apa? Fx-nya kan cos X gitu ya. Fx kan cos X ya. Terus sama dengan apa tadi? Coba lihat tadi ya di sini ya. Ini kan sigma N1 sampai tak hingga itu ya. Cn sin KNX gitu ya. Jadi itu. Ya, sigma N1 sampai tak hingga gitu ya. Apa itu? Cn tadi ya. Bentar. Cn sin KNX gitu ya. Ini. Cn sin KNX kan itu ya. Nah ini. Jadi dari sini aja kalian sudah tahu ya. Berarti di sini apa? Tidak akan muncul ini kan ya. Jadi di sini apa? Ininya berapa? Tidak ada kan ya. Berarti 0 ini ya. Nah ini kan 0 gitu ya. Begitu pula ininya kan. Ininya juga enggak ada ya. Jadi di sini nanti apa? Ininya dalam kasus ini kan ya. Ininya juga 0. Terus efeknya ini kan ya. Efeknya itu adalah cos X ini ya. Nah ini ya. Jadi ini adalah apa? Ini adalah cos X. Nah, gitu ya. Jadi artinya kita cuma tinggal nyari BN. Nah, sekarang tadi rumusnya BN tadi apa tadi? Katakanlah periodenya L ya. Coba tadi. BN sama dengan apa tadi? Rumusnya tadi apa tadi? Seper tadi ya. Seper L tadi ya. Periode tadi ya. Seper L gitu ya. Apa tadi deh? Min L sampai L tadi ya. In L bawah, L atas. Sampai L itu apa tadi? Kan Fx ya. Fx sin X Ya. bukan? Iya, benar sekali. Ya Pak kali, ingat kali. Fx sin apa? KNX-nya ya. Iya. KNX gitu kan, DX ya. Terus KNX tadi apa? Ya, Dex. Tadi KN-nya berapa? Ada apa? N gitu tadi ya. Atau gini lah nih ya.
1/L gini ya, 1/L gitu ya. Ya, atau ini biasa tadi juga dari 0 sampai 2L juga boleh ya. Nggak harus ini kok, nggak harus min L sampai L ya. Pokoknya satu periode lah. Jadi bisa min L sampai L atau bisa juga dari 0 sampai 2L ya. Efeknya apa sih? Efeknya kan itu. Efeknya kan cos X ini ya. Efeknya kan cos X ya. Terus sin-nya kan sin juga kan ya. Sin apa tadi? Sin apa tadi? N tadi ya. N terus apa tadi? Pi ya. X per L tadi ya. Gitu kan tadi ya. Iya, Pak. Nah, terus jangan lupa. Nah, dx gitu ya. Gitu ya. Jadi apa itu? Nah, sekarang kalian lihat aja ya dari soal tersebut. Berapa itu 2L? Dari gambar tadi, 2L itu berapa? Coba lihat, dari berapa sampai berapa? Ini loh. Dari berapa sampai berapa itu? Kan dari 0 sampai Pi ya. Iya kan? Ya. Iya, Dari Pak. 0 sampai 2Pi. Jadi coba kalian tebak L-nya berapa kalau gitu? Setengah pi bukan, Pak? Ya, benar sekali, setengah Pi kan. Kan dari 0 sampai 2L kan integralnya tadi ya. Ya, benar kan? Ya, berarti itu ya. Ya, berarti kan tadi itu. Jadi dari 0 sampai atau satu saja ya. Pokoknya di sini ini sampai Pi ya. Jadi 2L itu sama dengan Pi maksudnya gitu ya. Itu ya integralnya gitu ya. Artinya kalian tahu berarti L-nya itu berapa? L-nya itu adalah setengah Pi gitu ya. Jadi atau nanti saya tulis gini kalau gitu berarti apa? L-nya berarti kan setengah Pi. Jadi berapa? 1/2 Pi jadi berapa itu? Bentar. Atau biar kalian nggak bingung tak tulis lengkap aja deh, enggak apa-apa deh. Pokoknya L itu setengah Pi ya. Oke, jadi nanti apa? 1/2 Pi gitu ya. Biar kalian nggak bingung lah. Gini kan ya. Terus ini saya tulis saja dari berapa ini? 0 sampai Pi kan itu ya. Gitu kan. Terus apa ini? Cos X gitu ya. Terus ini sin. Ya, tinggal kalian ganti aja. Jadi ini apa ini? N Pi X, L-nya berapa itu? Setengah Pi ya. Gini kan ya. Setengah Pi. Gini kan. Kira-kira nanti kalau saya tulis gimana ini? Berapa ini? 1/2 tadi berapa kan? 2/Pi ya ini ya. 2/Pi ya. Terus ini berapa ini? Integral gitu ya. Ya, 0 sampai 0 Pi Pi gitu ya. Terus ini berapa ini? cos X Terus itu berapa itu? Pi-nya kan coret ya. 2NX ya. Ya, benar. Benar sekali apa yang dikatakan kalian itu ya. Jadi apa? 2NX ya, benar ya. Ya, bentar. Resinnya. Ya, ada sinnya. Ya, saya lupa ini. Maaf, saya salah nulis ini. Karena ini pokoknya sin ini ya. Sin berapa ini? Sin berapa tadi? Jali? 2 ya. Ya, 2NX. 2NX gitu aja ya. Bentar, saya salah nulis ini. Sin 2NX. Nah, DX gitu ya. Nah, ini ya. Jadi nanti gimana cara kita menyelesaikan integral ini ya? Cos X sin 2NX dx. Nanti persoalannya itu ya. Gimana? Kalau kita menyelesaikan integral cos X sin 2NX dx itu gimana caranya itu? Jadi nanti persoalannya itu ini ya. Atau gini aja, kan kalian tahu ya kalau ada perkalian trigonometri harus kita nyatakan dalam bentuk ini, dalam bentuk ya terserah mau dalam cos atau sin ya. Ngerti ya saya maksud ya. Jadi ini harus kalau mau integrasi seperti ini kita harus ngubah dulu ya. Jadi ini nanti misalnya. Jadi nanti kita harus ngubah bentuknya dulu ya. Jadi gini maksud saya. Kan kalian tahu rumus ini ya. Ini ya, sin apa itu? Sin A plus B itu gimana nih? Sin A plus B sama dengan apa ya? Sama ini, sama sin A min B itu gimana? Pakai rumus ini ya. Jadi sin A plus B itu adalah sin A
Sin cos kosin ya. Sin A cos B cos A sin B. Ditambah apa Plus dikurangi ini? Plus ya. Ya. Nah, cos A sin B ya. Nah, gini. Kalau ini apa ini? Ini ya, sin A dikurangi ya, dikurangi Iya. cos A sin B gitu ya. Nah, ini nanti ini, lalu nanti ini tadi mintanya soalnya apa tadi ini? Kosin ya, Soalnya ya kosin. kosin ya. Kosin Kosin. berarti yang ini ya berarti ya. Berarti Ya. ini kan kosin, berarti diapakan ini supaya ininya lenyap ya. Kan kosin ya, berarti saya ini aja ya, saya kurangkan ya. Ya, kalau saya kurangkan berarti kan Bentar, yang Bang. Saya pernah, kalau nggak salah saya pernah dengar sin plus sin 2 cos ya bisa sin. juga pakai rumus itu, benar-benar. Ya, itu juga bisa kali, bisa juga. Ya. Kalau hafal rumus itu nggak apa-apa, kalau saya kan nggak hafal ya. Silakan kalau pakai rumus itu benar-benar yang tadi. Kalau tidak salah bilang. rumusnya itu seperti sin A Ya, plus benar. sin B itu Ah. sama dengan 2 sin A plus Coba, B. pelan-pelan. Kalau Gali hafal, coba gimana Ali? Saya tulis aja deh. Sin A, Sin A, terus cos plus sin plus B, sin A, gini ya. plus sin B, Atau ya. A besar ya mungkin ya. Sin B, ya B Atau aja. huruf kecil apa lah. Gimana? Iya benar. Sama dengan B apa? aja. Sama dengan Sama dengan 2 benar. sin dalam kurung A plus B per 2. Iya. Terus Tutup kurung cos Ini dalam ya. kurung A kurang B Iya. per 2. Gini ya. Iya begitu. Ya gini kan. Ya. Jadi kita rubah ke bentuk itu ya. Jadi oke lah, saya pakai rumus yang tadi Gali sebutkan ya. Itu ya. Coba kita lihat aja ya bentuknya gimana. Ini kan, nah bentuknya kan ini ya. Ya, jadi apa ini? Cos X sin 2nx ya. Cos X sin 2nx coba ya. Jadi ini coba saya putar dulu ya. Ini kan kalau saya putar kan jadi gini ya, boleh ya. Jadi saya putar gini lah. Cos apa ini? Cos ini ya, cos A min B per 2 gitu ya. Lalu apa? Sin A plus B per 2 kan itu ya. Ini kan sama dengan apa? Setengah gitu ya. Gitu kan. Setengah apa ini? Ya setengah ini ya. Setengah apa ini? Sin A plus sin B. Gini ya. Coba kita terapkan di tadi ya. Tadi di soal itu apa tadi? Ini ya. Cos X sin 2nx ya. Cos X sin 2nx. Jadi ini apa ini? Cos X gitu ya. Cos X di sini apa ini? Sin 2nx gitu ya. Gitu kan? Nanti kira-kira sama dengan apa ini? Setengah apa ini? Ya, jadi kalian cari A-nya berapa, B-nya berapa itu. Gimana kira-kira ini? Kayaknya lebih gampang pakai ini ya, pakai rumus yang mau saya cari ya. Ini kan harus hitung dulu nih ya. Sebenarnya bisa kan A-nya berapa, B-nya berapa ya. Atau coba saya pecahkan ini dulu ya. Kayaknya segitu benar nih, tak hapus aja deh ya. Tak hapus dulu ya ini ya. Coba saya kalau pakai caranya Geli pasti harus hitung lagi nih sebenarnya. Saya coba pakai cara yang tadi saya gunakan ya, supaya inilah. Ya, oke. Ya, jadi ini kan saya kurangkan ya, sehingga nanti ini hilangan itu ya, ini jadi hilangan. Jadi hilang. Coba saya ini ya, sehingga nanti jadinya ini apa dikurangi tadi ya. Dikurangi tadi ya, dikurangi. Coret ini ya, coret ya. Jadi nanti akhirnya jadi ini loh, kok gini ya. Bentar, tak keluar dulu ya. Kok jadi gitu ya. Oke ya, jadi gini. Jadi ini saya kurangkan ya. Saya kurangkan itu sehingga nanti ini saya coret ya. Ya, sehingga nanti jadinya apa? Dikurangi ya. Dikurangi jadi nanti ini sin apa? Sin A plus B dikurangi
sin A minus B ya. Apa? 2 kali nanti dia ini. Ya, 2 kali apa? Cos A sin B ya. Atau kalau saya tulis di sini, saya putar nanti kan jadi gini ya. Cos apa ini? Cos A sin B sama dengan separuhnya ya. Setengah dari ini. Sin apa ini? A plus B dikurangi. Nah, nanti jadi ini nanti ya. Nah, ini sekarang terapkan ke tadi ya. Tadi itu apa ini kan ya? Cos X sin 2nx ya. Cos X sin 2nx gitu ya. Jadi ini cos X sin 2nx ya. Berarti nanti berapa ini? Kira-kira coba kalian tebak ini berapa ini? Ini berapa ini? Sin berapa ini? Sin berapa ini? Sin 2n plus 1x, Pak. Iya, benar. Sin 2n plus 1x ya. Benar ya. Atau satu di sinilah. 2n plus 1 gini ya. Benar. 2n plus 1x. Yang satunya ini berapa ini? Sin berapa ini? 1 min 2nx. Ya, 2n benar. min 1. A dikurangi B berapa? 1 dikurangi ya. Ya gitu kan ya. 1 dikurangi ini ya. 1 dikurangi 2n ya. Gini kan ya. Nah, gini kan ya. Nah, gitu nanti. Itu jadinya ya. Sehingga nanti kalau mau nyari apa ya, integralnya ini ya. Ya, jadi nanti dari situ nanti gini. Ya, nanti dari sini nanti kalau gitu berarti apa? Bn ya, saya lanjutin ya. Kalau gitu Bn sama dengan berapa ini? Ini 2 per pi ya. 2 per pi integral gitu ya. Ya, ini jadi 2 per pi integral ya. Integralnya kan dari 0 sampai pi ya. Itu tadi kan sudah saya pecah menjadi ini kan. Menjadi 2 tadi ya. Berapa ini? Ini kan. Ini ya, setengah ini ya. Setengah sin 2nx sama 1 min 2n gitu ya. Oke. Jadi ada setengahnya di sini ya. Ada setengahnya di sini. Satu di sini ya. Ada setengahnya. Lalu apa ini? Sin ya. Sin 2n plus 1x gitu ya. Lalu apa? Dikurangi tadi ya. Dikurangi sin 1 min 2nx ya. Dx gitu ya. Apa tadi dikurangi ya benar ya? Oh iya benar dikurangi ya. Nah ini ya. Dx. Nanti dicoret ya. Ini sama ini kan coret nanti ini ya. Sama ini coret. Ini kan. Sehingga nanti jadi berapa nanti? Jadi ini nanti jadi 1/pi gitu ya. Lah integralnya kalian jadiin satu-satu aja ya. Nah, yang pertama integral yang pertama kan ini ya, integral dari berapa ini? 0 sampai pi untuk yang ini, untuk sin berapa ini? Sin 2n plus 1x ya, terus dikurangi kan? Dikurangi dari integral ini nanti ini 0 sampai pi ya. Lalu apa ini? Sin 1 kurangi 2nx gitu ya. 2nx. Oh, maaf, kurang dx ya, maaf. Ada yang kurang ini. Harusnya ada dx-nya ini ya. Dx ini juga sama ini ya. Dx. Nah, ini ya. Kan kalian tahu integralnya sin itu apa? Integralnya sin cos. Cos apa min cos? Min cos, Pak. Min cos ya. Min cos. Jadi nanti ada minusnya ini ya. Ya, terus jangan lupa kan dibagi seper ya. Ya. Seper kan. Jadi nanti gini, ya, jadi kalau ya ini min ya, tapi ada sepernya ya. Jadi min ini nanti seper ini nanti ya. Ini seper berapa ini? 2n plus 1 ya. Terus ini apa ini? Cos gitu ya. Cos apa? 2n plus 1 x gitu ya. Dari berapa ini? Dari 0 sampai pi. Ya, ini juga sama ya. Nanti jadi apa? Dikurangi negatif jadi plus ya. Ya, jadi plus ya, dikurangi negatif ya. Ini juga sama. Nanti 1 per apa ini? 1 dikurangi 2n ya.
Gitu kan, ini juga sama. Cos lalu berapa ini? 1 dikurangi 2N ya. X gitu ya. Ini dari berapa? Dari 0 sampai pi. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi nanti kalian hitung ya. Katakanlah untuk B1 kan ya. B1 berarti apa? Berarti N-nya 1 nanti ya. Jadi kalau B1 atau coba kalian hitung aja ya jawabannya apa ini ya. Kan kalian kan sudah tahu ya. Kalau cos 0 berapa jawabannya itu? Kalian tahu jawabannya kan? Cos 0 itu berapa jawabannya? Bagaimana tadi Pak? Cosinus 0. Cos 0 itu 0. Cosinus 0 kok 0? 1, Pak. 1. Ini loh. Kan kalau ini saya masukkan kalian tahu jawabannya loh. Ini kan ada 0 ya. Kan tahu jawabannya. 0. Kalau 0 saya masukkan ini. Kan kalian tahu jawabannya ya. Berapa ini? 1 kan ya. Itu pula ini loh. Ini kan kalian tahu jawabannya ya. Jawabannya kan 1. Yang jadi masalah itu kalau cos pi ya. Kalau cos pi bagaimana? Kalau cos 0 pasti 1. Kalau cos pi itu dia kalau cos pi itu kalau pi-nya n-nya itu Ya, benar tergantung n-nya, benar sekali, benar. kecil dia itu negatif 1, untuk n genap dia itu ya. Ah, itu benar yang dikatakan Gali ya. Kalau untuk cos pi ya lihat n-nya dulu kan itu ya. Kalau ganjil maksudnya ganjil itu gini loh. Pi, 3pi, 5pi ya. 7pi itu kan ganjil. Jawabannya -1 ya. Tapi kalau genap 2pi, 4pi. Nah, itu baru jawabannya 1 ya. Nah, gitu. Nah, kalau kalian cermati dari sini ya. N itu kan berapa sih? N itu kan dari 0 sampai tak hingga ya. Ya, coba kalau 2N, jadi N itu kan 1, 2, ini loh, coba perhatikan ya. Coba perhatikan ini. N itu apa sih? N itu kan ini ya. N itu ini loh. 1 sampai tak hingga ya. Ini loh. Jadi N apa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti bilangan bulat kan ya. Sekarang kalian masukkan ke sini ya. Masukkan ke sini ya. Kalian ya, masukkan ke sini. Dia itu selalu ganjil. Ganjil kan? Itu -1 ya. Iya kan? 2N plus 1 kan berarti kan ganjil gitu ya. Ya, pasti ganjil itu ya. Jadi kalau ganjil dari X berarti ganjil dari pi berarti apa tadi jawabannya? Ganjil kali pi berarti berapa tadi? Negatif 1 gitu ya. Jadi nanti di sini apa? Negatif 1 dikurangi 1 ya. Berapa? Negatif 1 dikurangi 1. Berarti berapa? Kan? Masukkan di sini kan? Tadi kan kalian sudah tahu ya. Kalau ini loh. Kalau ini saya masuk sini kan tadi jawabannya berapa? Negatif 1 ya. Ya, kan negatif 1. Kalau ini, jadi gini loh maksud saya. Biar kalian nggak bingung ya. Saya tulis di sini deh. Daripada saya ngoceh. Seperti ya, gini kan ya. Ya, gini kan nanti ya. Seper 2N plus 1 ya. Ini kan kalian tahu jawabannya sih ya. Ya, Mei. Tadi kan apa? Negatif 1 ya. Ya, 1. Terus ini berapa? Dikurangi 1 kan itu ya. Ya, jadi yang ini negatif 1, yang ini kan 1. Oke ya. Terus berikutnya coba kita cek yang sana ya. Plus berapa itu? Plus yang ini berapa ini? 1 per 1 kurangi 2N gitu ya. Coba periksa. Kalau 1 dikurangi 2N itu gimana nilainya itu? Genap apa ganjil ya? 1 dikurangi 2N. Katakanlah N-nya 1 ya. Kalau N-nya 1 berarti berapa? 1 dikurangi 2 berarti berapa? Kan dia jadi negatif 1. Negatif 1 ya. Kalau N-nya 2 berapa? Kalau N-nya 1 kan negatif 1 ya, kali ya. Kalau N-nya 2 berapa? Negatif 3. Ya, kalau N-nya 3, kayaknya ganjil juga ya. Ya, sama. Tapi negatif gitu ya. Ya, sama juga negatif juga. Ganjil juga kan sepertinya ya. Iya, ganjil juga. Cuma ganjilnya negatif gitu ya. Kira-kira kalau ganjil negatif itu gimana nilainya? Katakanlah misalkan cos min pi, cos 3pi.
Setahu saya cos X itu sama dengan cos negatif X. Iya, benar sekali. Jadi jawabannya apa nanti? Benar sekali. Jadi dia itu negatif 1 Ya. karena Benar. N Oke, benar dikatakan Gali. Jadi negatif kan ya? Oke, jadi juga negatif 1 gitu ya. Dikurangi 1 juga kan ya? Nah, gini nanti jawabannya ya. Nah, gini kan ya. Ya. Sehingga nanti kalian bisa tahu sama dengan apa ini kalau gitu ya. Dan berapa? Atau satu apa nanti? Coba tebak aja kalian. Seperpi ini ya. Ini seperpi ya ini. 1 dibagi pi ya. Coba ini berapa ini? Kan minus 2 ya. Minus 2 sama ini jadi berapa nanti ini? 2/2 pi plus 1. Ya, benar sekali. 2, ini bukan pi, n kali ini. N ya, bukan. Oh ya, 2 ya, jadi 2/2 n ya, plus 1. Ya, gitu. Benar, tak ginikan dulu ya. Ini adalah 2 per berapa? 2n plus 1. Kan gitu ya. Terus yang satunya lagi berapa itu? Plus apa minus itu? Sepertinya ini minus ini ya. Plus aja dah. Plus aja, boleh tapi dibalik ya. Ya. Ya, oke, dibalik ya. Berarti plus tapi dibalik loh ya. Ya, 2 per apa? 2n min 1 ya. 2n kurang 1 ya. Ya, gini loh maksudnya tuh ya. Nah, gini kan ya. Jadi itu nanti ya. Gitu ya. Ya. Jadi nanti ya ini nanti tinggal itu adalah untuk BN. Jadi maksudnya gini, kalau B1 berapa ya tinggal masukkan aja N-nya 1 berapa. Kalau B2 tinggal masukkan apa? N-nya 2 gitu ya. Gitu ya. Itu ya. Jadi udah ketemu ya, itu ya. Sekarang udah mungkin saya kasih yang ini aja deh. Yang agak gampangan dikit itu ini dulu apa biar nanti waktunya juga nggak terlalu mencukupi ya. Coba saya ini sampai di sini paham ya. Langsung ini aja deh. Coba saya lihat ini dulu ya. Ini kan ya. Saya langsung ke ini aja deh. Ke ini aja ya, soalnya waktunya sudah nggak cukup ini ya. Di sini dulu ya, saya bahas ini ya berikutnya ya. Yang bola ya. Laplace tapi yang bola. Oke ya, karena waktu aja deh. Yang bola coba ya. Jadi di halaman berapa itu? 650 ya, oke. Ini kalian di monitor nampak apa ini? Daftar tugas, Pak. Tugas kan ya? Masih untuk list angka-angkanya, Pak. Ya, pokoknya tugas-tugas itu ya. Iya, Pak. Ya, oke. Coba saya oke ya, berarti saya share lagi ininya. Buasnya ya. Jadi halaman berapa tadi? 650 ya kalau nggak salah dia. Coba ya, saya 650 kalau nggak salah dia. Ternyata sudah setengah 9. Nggak apa-apa. Ya, ininya ya. Nanti kalian bisa diskusi lah sama kalian ya. Coba saya ini dulu lah. Halaman berapa tadi? 650 ya. Kalau nggak salah sih. Ini Nah, ini kan nomor berapa ya? Sebentar tak cek dulu ya. Nomor 2 ya. Oke ya, nomor 2 ya, oke. Ya, nomor 2. Jadi coba kita lihat soalnya ya, nomor 2 itu ya, alam. Ya, prop section 7 nomor 2 ya. Section 7 nomor 2. Tentang section 7 nomor 2. Ini ya, ini kan ya. Ini kan section 7 nomor 2 ya, benar ya. Section 7 ini ya, benar ya. Iya, section 7. Ini kan ya. Jadi kalau kalian lihat ini kan sebuah bola ya. Bolanya radiusnya 1 meter barangkali ya. Nah, kemudian suhu di permukaannya ya. Jadi di suhu permukaan bola suhunya apa? Bergantung sama theta ya. Jadi ini apa? Pada jarak R sama dengan 1 ya. N-nya 1, suhunya seperti ini. Jadi maksudnya gini, kalau kalian saya tanya ya, pada saat tetanya 0, jadi kalau tetanya 0 itu suhunya berapa? Tetanya 0 suhunya berapa? Coba lihat aja. Theta 0 berarti suhunya. Iya, bentar. Kalian saya tanya dulu, theta itu apa sih? Harus tahu dulu kalian. Theta itu apa?
Theta Taruh itu dulu. seperti sudut ke atas, Pak, mungkin cara Ya, nyebutnya. sudut, ya benar. Sudut terhadap sumbu Sudut terhadap sumbu Z. Z. Ya, atau kalau kalian lupa coba saya gambarkan ya biar kalian paham ya. Theta itu apa gitu ya. Bentar, saya stop dulu ya. Saya mau gambar lagi di ini. Nah, tadi ini ya, coba saya. Jadi soalnya itu ini loh. Jadi ini apa itu? Gini kan lah, ya gini ya. Nah, gini kan ya. Nah, ini ada bola ini ya. Nah, bolanya gini kan ya. Nah, gini ya. Biasanya sih gini ya. Nah, gini nanti. Nah, gini kan ya. 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 Jadi kata misalnya ini ya, sini kan ya. Nah, ini kan. Nah, ini ya. Ini adalah R misalkan gitu ya. R itu apa? Jarak dari pusat bola. Theta itu ini gitu ya. Ini theta ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z ya. Jadi theta itu apa? Sudut garis R ya, garis jarak tadi ya, terhadap theta. Kalau V ya ini berarti apa? Harus saya proyeksikan dulu ke ini ya, ke bidang XY ya. Saya proyeksikan ke bidang XY, misalkan ini ya. Nah, misalkan di sini ya. Nah, misalkan di sini ya. Ini proyeksinya ini ya. Nah, ini. Ya, jadi kalau ini R berarti yang sini apa? R sin theta ya berarti ini ya kan ya. Yang ini kok R ini ya. Jadi ini adalah V ini ya. Ya, ini adalah V gitu ya. Nah, ini V gitu ya. Jadi yang ini theta, yang ini V ya. Jadi V itu sudut garis proyeksi pada bidang X terhadap sumbu X. Nah, udah ya kembali ke soal tadi ya. Bentar, kembali ke soal tadi itu. Nah, ini ya. Ya, jadi di sini yang ditanyakan itu adalah apa? Temperatur ya, insight. Ya. Sebentar, kalian saya tanyai dulu. Ini problem berapa variabel ini? Kalau soalnya seperti ini. Berapa variabel? Jadi Satu variabel mungkin. coba perhatikan ini, coba Gali dan yang lainnya juga perhatikan. Yang ditanyakan itu apa sih? Yang ditanyakan itu adalah suhu ya, Jadi di inside. Inside berarti apa? Di dalam ya. ya dalam. Jadi suhu di dalam bola. Jadi di dalam bola itu berarti kan ada berbagai R ya. Ada berbagai R dari berapa? Dari 0 sampai 1 karena radius permukaannya kan 1 ya. Jadi apa? Ada variabel R. Variabel R-nya bernilai berapa? Dari 0 sampai 1 karena di dalam bola. Kan inside. Kalau outside berarti di luar. Di luar bola berarti apa? Dari 1 sampai tak hingga gitu ya. Ini kan inside gitu ya. 1. Terus yang kedua, bergantung sama theta enggak? Kalau suhu di permukaannya bergantung theta, coba lihat. Di permukaannya kan ini cos theta dikurangi cos pangkat 3 theta. Kira-kira yang di dalam bergantung theta enggak? Kalau yang di permukaan bergantung theta. Bergantung enggak sama variabel theta? Bisa jadi meskipun dengan tambahan bergantung dengan R-nya. Ya, variabel theta enggak? Tapi mungkin masih ada keterlibatan untuk tetanya. Ya, berarti kan bergantung ya. Oke ya. Sekarang bergantung sama V enggak? Bergantung juga. Bisa dibilang Nah, gini loh, coba. Gini, coba kalian cermati. Di permukaan kan ada cuma variabel theta ya. Jadi loh, permukaan itu menentukan yang di dalam gitu ya. Jadi kalau di permukaan coba soalnya gak nyebut. Iya. Kalau di permukaan kan hanya fungsi theta ya. Maka di dalam ya hanya fungsi theta. Cuma ada tambahan R kan itu ya. Kan di dalam itu kan R-nya bervariasi dari 0 sampai. Jadi maksud saya mengatakan ke kalian ya. Jadi sebetulnya ini adalah problem dua variabel, yaitu variabel R dan variabel theta. Ya, tidak bergantung sama V gitu loh. Kecuali kalau coba kalian cermati ya. Kecuali kalau soal nomor 9, coba lihat nomor 9 lihat. Ini loh nomor 9 ya, coba kalian cermati nih. Coba kalian cermati. Ini loh. Gimana coba lihat ya. Itu ada V-nya, Pak. Nah, makanya kan ada V-nya ya. Itu lain cerita. Kalau nomor 9 agak rumit ya karena
Karena 3 variabel, ada theta, ada phi gitu ya. Jadi kalau soal yang mulai nomor berapa ini? Mulai nomor 1, 2, 3 terus ya. Termasuk 7 ini ya, termasuk nomor 8 kan hanya bergantung sama theta ya. Nomor 9 baru lain cerita itu ya. Gitu loh. Jadi sebenarnya mulai dari nomor 1 sampai nomor 8 ini problem 2 variabel, yaitu variabel R sama variabel theta. Sekarang perhatikan lagi. Ini di dalam apa di luar bola? Ya, inside kan ya. Nah, seperti yang saya jelaskan di perkuliahan kan ada R pangkat L sama R pangkat minus ya. Masih ingat itu ya? Atau tak review lagi ya. Ini coba saya review. Nah, ini loh, coba saya. Lah ini loh. Kelihatan nggak? Persamaan 79 kelihatan nggak ya? Lihat, Pak. Ya. Ya, Kalau kelihatan, di Mas. dalam yang harus kita pakai yang mana? R pangkat L atau R pangkat minus L minus 1? R pangkat L, Pak. Ya, itu jawabannya ya. Karena di dalam ya. Kalau yang R pangkat min L itu yang outside ya. Yang di luar bola ya. Jadi pakai minus itu ya. Jadi nanti kita pakai R pangkat L. Gitu ya. Oke ya. Nah, itu. Nah, intinya sebetulnya nanti solusinya tuh ini loh ya. Ini loh ya. R pangkat L ya, cos gitu ya. Oh, terus perhatikan. Kan tidak ada apa ini? Tidak ada sin MV sama cos MV. Berarti apa artinya? Artinya M-nya itu harus 0 ya. Ya, jadi nanti solusinya itu ini ya. Jadi nanti solusinya ini. Ini nanti ya, R pangkat L. Nah, ini kan. Ya, M-nya 0 ya. Karena tidak bergaduh sama V gitu loh. Jadi nanti intinya gitu ya. RL sama PL ya. PL cos theta lah gitu ya, gampangnya gitu ya. Atau ini ada. Ini ya, ini loh. Nanti solusinya itu ini loh ya. Ini loh ya. Jadi L0 sampai ini loh, CL, RL, PL cos theta ya. Jadi itu. Sudah kembali ke soal tadi ya. Bentar. Oh, stop dulu ya. Jadi nanti ya itu ya. Jadi nanti solusinya berarti saya tulis T ya. Jadi yang perlu kalian ketahui T itu fungsi dari apa tadi? R sama theta ya. Ya, itu tadi apa? Sigma tadi ya. Sigma L ya. Mulai dari 0 sampai tak hingga gitu ya tadi ya. Gitu kan? CL gitu ya. Itu apa? R pangkat L karena di dalam ya. Terus apa nanti? PL gitu ya. Apa? PL apa? Cos theta. Ini yang perlu kalian ketahui ya. Gitu ya. Ini solusinya. Karena di dalam ya, di dalam bola. Nah, terus kemudian kita lihat di permukaan ya. Nah, itu. Di permukaan bola kan yang diketahui kan di permukaan bola ya. Di permukaan bola. Berarti apa? Permukaan bola. Berarti R-nya sama dengan 1 tadi ya. Benar tadi ya. Ya, tadi kan R-nya 1 ya. Gitu kan ya. Ya, jadi di permukaan bola ya saya tulis gini nanti ya. T 1, theta ya. Berarti sama dengan ini kan. L-nya 0 sampai tak hingga ya. CL 1 pada L kan 1 ya, kalau bisa ditulis kan ya. Ini pasti 1 lah ini ya. Tinggal ini nanti PL gitu ya. Nah, ini kan PL. Lalu apa ini? Cos theta. Lah dari soal ya. Dari soal tadi coba kembali lagi. Jadi soalnya berapa itu? Kembali ke soal. Dari soal ini. Ini tadi soalnya mana tadi? Ini kan ya. Sama dengan apa? Ini kan ya. Sama dengan apa? Coba di permukaan. Cos theta dikurangi apa itu? Terlihat di motor kalian terlihat ya? Yang saya blok gitu ya. Terlihat, Halo? Pak. Apa? Tulisannya apa itu? Theta min cos 3 theta. Ya, benar sekali. Cos theta dikurangi cos pangkat 3 theta ya. Itu masukkan ke situ ya. Nah, itu masukkan ke situ berarti oke ya. Jadi masukkan ke situ. Jadi nanti cos theta dikurangi tadi ya, benar ya.
Berarti cos theta ya tadi ya. Cos theta dikurangi ya. Cos pangkat 3 theta ya. Itu sama dengan apa? Sigma tadi. Sigma berapa tadi? Permukaan kayaknya ini loh. CL PL cos theta ya. Dari 0 sampai tak hingga ya. CL PL cos theta ya. Jadi L ini ya. L 0 sampai tak hingga ya. Lalu apa? CL PL cos theta. Ini ya. Oke ya. Lah biasanya berikutnya itu kita ganti ya biasanya ya. Cos theta kita ganti dengan apa? X gitu ya biasanya ya. Jadi dimisalkan ya, permisalan gitu ya. Biasanya gitu tuh. Soalnya kan kita belajarnya kemarin pakai X ya. Permisalan yaitu apa? Cos theta kita ganti X gitu ya. Sehingga nanti jadinya apa itu? Kalau kita misalkan jadi nanti gini kan ya. X dikurangi apa? X pangkat 3 ya. X pangkat 3 sama dengan gini nanti. L sama dengan 0 sampai tak hingga ya. Nanti apa ini? CL PLX. Persoalannya kan kalian tahu, nyari ininya kan itu ya. CL-nya itu apa ya? Soalnya kan itu sih. Gitu ya. Gini aja deh. Kan kalian tahu atau hafal ya? Hafal nggak polinom-polinom Legendre ya? Kalau P0 hafal nggak kalian? Coba satu saja ya. P0 sama dengan apa? Yang hafal aja deh. P0 sama dengan apa itu? P0 apa? Satu, Pak. Untuk Benar P0 sekali. itu P0X satu itu 1. Oke, benar ya. Kalau P1 bagaimana tuh? X. Baca. Ya, benar sekali. Satu saja di sini ya. P1X itu sama dengan hafal nggak kalau P2? Setengah kali 3x kuadrat kurangi 1. Benar, setengah. Benar sekali. Gimana kali 3x kuadrat ya? Ya. Ini ya, oke ya. Kalau Ya. P3 hafal nggak? Nggak hafal ya? Kira-kira setengah. Yang hafal aja deh. P3 kira-kira gimana? Setengah terus gimana? Setengah 5x kubik 5x kubik, benar. kurangi x. Kurangi X. Kurangi Ini ya? 3x. Ya, benar ya? 3x. 3x benar berarti. Nah, kita hapus dulu ya. Bentar, kita hapus dulu ya. Kurangi berapa? 3x ya? 3x ya. Oke. Nah, gini ya. Segitu. Oke lah. Ya, segitu aja dah. Kenapa kok saya berhenti sampai P3? Soalnya saya lihat di sini loh, coba perhatikan. Coba kalian perhatikan ini loh. Perhatikan ini loh. Ini kan ordernya berapa ini? Order berapa itu? Pangkatnya maksudnya, pangkat tingginya berapa itu? 3, Pak. 3. Makanya saya nanti sampai apa itu? L-nya sampai 3. Kenapa? Karena di ini loh. Disoalkan cos X apa tadi ya? Ini loh kan. Berarti kan pangkat 3. Jadi nanti saya direkan sampai P3 saja. Kenapa? Karena pangkat tertingginya itu 3 gitu ya. Ngerti maksud saya ya? Jadi nanti itu saya direkan sampai P3. Kenapa? Pertimbangannya ya ini. Pangkat tertingginya kan ini ya, ini loh. Nah, ini kan. Ini loh, pangkat tertingginya tuh ini. Jadi kalau gitu nanti saya deretkan gini nanti. Ini nanti deretannya ya, tadi apa? X apa tadi dikurangi ya tadi ya. Ya dikurangi ya. X dikurangi apa? X dikurangi X pangkat 3 ya. Saya deretkan sampai P3. Jadi apa nanti apa nih? C0 P0 ya. Ini kan ya. Plus C1 terus apa nanti ini? P1 plus apa ini? C2. Benar, Pak. C2 P2 ini ya. Ya ini C2 P2 ya. Lalu apa? Plus. Nah ini sampai sini ya. Ini sudah cukup. Kenapa kok saya pakai cara ini? Kenapa kok nggak pakai cara ortogonalitas ya? Jadi saya pakai cara yang selain ortogonalitas. Kenapa? Karena fx-nya itu berupa polinom ya. Jadi kalau f-nya bukan berupa polinom,
Ya, saya deretkan sampai pangkat tertinggi polinomnya. Dalam hal ini polinomnya kan pangkat 3 ya. Maka saya deretkan sampai P3. Kalau misalkan polinom sampai X pangkat 5 ya, saya deretkan sampai P ini ya, sampai P5 gitu ya. Jadi ikuti kok ya. Tapi kalau bukan polinom ya terpaksa harus pakai ortogonalitas ya. Ini saya tidak menggunakan cara ortogonalitas. Pertimbangannya ya tadi karena berupa efeknya itu fungsi polinom ini tadi ya. Nah, sekarang coba saya inikan dulu ya tadi C0 P0 berapa tadi ya? Kan 1 ya. Ya. Ya, 1 gitu ya. 1 terus ini apa ini? C1-nya kan X ya, gitu kan. Terus P2-nya tadi berapa tadi P2 tadi? Tadi P2 berapa tadi? Ya, setengah 3x kuadrat min 1 ya. Oke. Jadi ini setengah 3x kuadrat min 1. Ya, terus yang ini berapa? C3 ya. C3 setengah berapa tadi? Setengah 5x pangkat 3 dikurangi 3x ya. 5x pangkat 3 dikurangi 3x gitu ya. Oke ya. Jadi sekarang kita kumpulkan ya sesuai pangkatnya ya. Ya, jadi kalau di sini kan C0 ini ya. Yang pangkat 1 siapa aja nih yang pangkat 1 ya? Yang pangkat 1 siapa aja nanti ini? Selain C1 ya, apalagi enggak? Selain C1 siapa lagi nih? Yang X pangkat 1 itu loh, selain C1 ada lagi kan? Ini kan? Ini kan ya? Min 1 itu loh ya. Jadi ini nanti ini sama dengan apa? Dikurangi ya. Dikurangi setengah C2 ini. Ya, gitu kan? Dikurangi setengah C2. Ini X gitu ya. Terus yang pangkat kuadrat ini nih. Oh, ada lagi nih ya. Ini ada lagi bentar. Belum. Ini ada 3X ya. Bentar, saya harus salah ini ya. Ada lagi nih, kelupaan yang ini ya. Tapi dia apa negatif ya ini ya. Negatif min 3/2 C2 ya. Negatif 3/2 C3 ya. Ini X ya. Ini kan. Yang pangkat 1. Kemudian yang pangkat 2 cuma ini aja ya. Yang pangkat 2 itu ini. Plus berapa ini? 3/2 ya. 3/2 C2 X kuadrat gitu ya. Yang pangkat 3 cuma C3 sendirian. Jadi berapa ini? Plus 5/2 C3 X pangkat 3 ya. Sekarang bandingkan ya. Coba, ada nggak konstanta di sini? Di sini ada konstanta nggak ini? Lihat ini loh. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti kalau itu kesimpulannya apa? 0 ya. 0. Berarti kan kesimpulannya ini 0 ya. Ini loh. Ini berarti kan 0 dia. Karena ada konstanta ini ya. Ini 0. Ya, ada nggak X pangkat kuadrat di sini? Tidak ada. Tidak. Berarti kalau gitu apa? C2-nya 0. 0. Benar sekali. Ya, berarti ini harus 0 ini. Ya, karena ini tadi kan. Jadi cuma apa? X pangkat 1 sama X pangkat 2. Terus coba ini berapa ini? Kalau gitu ini X-nya koefisiennya berapa? Koefisien dari X di sini. Bagaimana, Pak, tadi? Koefisien dari X pangkat 1 berapa? Koefisien dari X adalah 1. 1. Berarti kalau gitu kesimpulannya apa? Ini harus 1. Ya. Jadi ini harus 1 ya. Nah, terus apa lagi itu? X pangkat 3 berapa koefisiennya itu? Negatif 1. Berapa? Negatif loh ya. 1. Ya, berarti ini negatif 1 ini. Jadi ini adalah apa ini? Ya, negatif 1. Ya, gitu ya. Ya. Ya, jadi kalian udah dapat C0 udah tahu, 0, C2 udah tahu, 0, C3 berapa? Yang paling gampang kan C3 ya. C3 langsung kejawab ya, berapa C3 dari sini? Min 2/5, Pak. Iya, benar sekali kan. Kan gitu ya, saya tahu jadi ini, sehingga gitu ya.
Sehingga dari sini ya, apa tadi? 5/2 berapa tadi? 5/2 C3 itu min 1 ya. Sehingga berapa tadi kali? C3? Min 2/5. Ya, min 2/5. Oke. Sekarang kalian cari yang belum kehitung apa? C1 ya. C2 udah tahu 0. C0 udah tahu 0. Berarti kalau itu C1-nya berapa itu? Masukkan ke sini ya. Jadi 1 sini. Berapa nih? C1 kurangi setengah C2 ya. Dikurangi 3. Bener ya ini ya? Oke, jadi gini ya. C1 berapa tadi? C1 kurangi setengah ya. Setengah C2 dikurangi berapa ya? C1 kurangi 3/2 C3 ya. Kurangi 3 sama dengan berapa itu? C1 kurangi 3/2. Kurangi sama dengan 1 ya? Ya kan sama dengan 1 ya? 3/5. Ini kan sama dengan 1 kan ya? Bentar, sama dengan 1. Kan kalian udah tahu C2-nya berapa ya? Udah tahu kan ya? C1, C2 berapa tadi? 0 tadi ya? 0. Tadi C3 berapa itu? Itu 3/2 Minus kan ya? Minus berapa tadi? min Untuk coba lihat. 2/5. 2/5. Min 2/5 ya. 2/5. Oke. Nah, min 2/5 ya. Min 2/5 ini sama dengan 1 ya. Jadi berapa ini? C1 ini 0 ya. C1 Tambah ya. Tambah berapa itu? 3/5 kan? Ya. Ya, sama dengan berapa? Gini kan ya? Ya. Jadi kalau C1 berapa itu? 2/5, Pak. 2/5 ya? Iya, kan itu ya. Ya, gitu ya. Ya, sehingga kalau gitu udah tahu semua kan ya? Berarti kalau gitu yang ditanyakan itu kan apa tadi pertanyaannya tadi? Jadi pertanyaannya kan ini kan ya. Tadi pertanyaannya kan ini kan. Nyari apa ini? Nyari ini kan tadi pertanyaannya ya. Nyari ini kan tadi ya sebetulnya ya. Ya, sehingga nanti solusinya adalah ini. Jadi langsung aja di sini aja ya. Jadi suhu gitu ya. Suhu di dalam bola berapa tadi? T ya. T R, theta T sama dengan apa tadi? Sigma, tak tulis ini dulu lah. Sigma tadi berapa? L dari, kan berdiri sampai berapa tadi? Berdiri sampai 3 ya. Gitu kan? Jadi CL apa itu tadi? Apa tadi? Enggak apa. Pokoknya berdiri sampai 3 lah. Berapa ini? Ini loh yang tadi. Ini ya. RL PL cos theta ya. RL PL cos theta. RL PL cos theta ya. RL PL cos theta ya. Berarti apa nanti? Ini kan nanti ya. C0 R pangkat 0 kan 1 ya. Ya, 1 kan. Ini ada P0 cos theta ya. Lalu apa ini? C1 R gitu ya. Lalu apa ini? P1 cos theta ya. Lalu apa? C2 R kuadrat gitu ya. R kuadrat ini adalah P2 cos theta ya. Lalu apa? C3 R pangkat 3 P3 cos theta gini ya. Tadi C0 berapa tadi? 0 ya. 0. Yang 0 itu berapa tadi? C0 sama C2. Ya. 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 Berapa tadi? Ya. C0 sama C2 ya. Oke. Jadi ini kan 0 ya. Oke, ini 0. Apalagi ini ya 0 ini ya. Ini kan 0 juga ya. C1 berapa tadi? C1 2/5. C1 2/5 ya. Oke, ini 2/5 ya. Ya, jadi nanti langsung aja ya. Jadi nanti apa? 2/5 R gitu ya. R, lalu apa ini?
P1 cos theta. Terus tadi berapa itu? C3 berapa itu? Plus C3 min plus ya? 2/5. Min 2/5. Min ya? Ya. Oh, min. Berarti tak akan di min aja deh. Min kan ya? Ya, tak akan di min aja deh. Ini ya, min berapa? Min 2/5. Ya, 2/5 apa? R pangkat 3 ya? Iya. Lalu apa? P3 gitu ya. P3. Lalu apa? Nah, ini jawabannya ya. Ini jawabannya. Ya, jadi T sebagai fungsi R dan theta itu ini kan. 2/5 R P1 cos theta dikurangi 2/5 R pangkat 3 P3. Ya, ini jawabannya. Sudah ya. Oke, gitu ya. Ya, Yap. mungkin waktunya ya, waktunya. Atau ada pertanyaan? Mungkin sekitar 2 menitan lah. Ada pertanyaan barangkali? Sebelum saya akhiri. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya.